Tapi ya kan itu ada siklusnya ya, bisnis kayak gitu tuh tren-trenan doang. Jadi kalian ngeliat apa yang tren di luar, kalian bawa ke Indo. Nah tapi itu tuh ada siklusnya. Jadi ibaratnya lahan keringnya itu udah jadi basah, udah jadi banyak pemainnya. Waktu gue masih impor-impor barang, on the side gue tuh jadi wedding organizer tiap Jumat sama Minggu. Tapi itu cuma sebentar karena ternyata gue nggak terlalu jago jadi wedding organizer, jadi gue juga gagal sana. Tapi gue thank you banget sama Kodelvi, kalau Kodelvi nonton, untuk kesempatannya gue bisa jadi wedding organizer waktu itu. Pengalamannya banyak yang gue dapat. Dan oh ya, nama WO-nya itu Delphi Organizer. Jadi kalau kalian dari mau nikah, monggo. Oh iya, gue juga pernah jadi agent properti di Rewa, tapi gue nggak kejual satupun. Gue cuma dapat 1 listing, dan itu capek banget. Gue tuh kayak nyari listing tuh, wah, pokoknya gue nggak bakat dah di agen properti. Jadi gue berhenti, gak kejual rumah sama sekali. Jadi waktu itu gue bener-bener gagal di agen properti. Gue kuliah kan waktu itu kan. Gue kuliah, jadi ini lucu banget. Gue tuh di SMA, di kuliah, di semua sekolah gue lah, akademis gue tuh gue nakal banget. Jadi kalau misalnya ada seminar di BINUS, gue kuliah di BINUS, gue tuh selalu bolos. Tapi kebetulan satu seminar ini gue mau bolos terus ketahuan. Jadi ada satu dosen bilang gue suruh duduk paling depan. Ya udah, gue duduk kan paling depan tuh kan. Gue duduk gini kan, paling depan. Ada pembicara dong. Gue udah kayak apaan sih ini kan, udah males banget, pengen pulang, gue pengen cabut. Nah pembicaranya ini presentasi sebuah startup. Jadi akhirnya kan gue di depan kan, ya gue terpaksa untuk dengerin dia. Gue nggak bisa ngalor ngidul kemana, gue harus dengerin dia. Habis itu dia bilang pas penutupan, ada pertanyaan nggak? Jadi semuanya tuh kayak diem gitu, pada nggak peduli gitu kan. Gue nanya banyak lah, matrix startup gitu, karena gue waktu itu udah belajar bisnis juga. Gue jadi pengen tahu dong. Gue nanya ke beliau. Habis itu selesai pembicaranya presentasi, gue samperin ke depan. Jadi kita sempat ngobrol. Gue bilang, Pak, Bapak bisa improve startup Bapak di sosial media seperti ini loh. Jadi startup Bapak bisa lebih bagus kalau begini. Nah dia kan pokoknya intinya dia tertarik sama gue. Di hari itu juga dia set meeting untuk ketemu sama gue di CP, di Central Park gitu. Jadi nah beliau itu namanya Pak Muji. Jadi beliau itu actually mentor pertama gue. Jadi Pak Muji Rusman, kalau Bapak nonton, thank you banget udah ngajarin gue banyak tentang dunia startup. Jadi gue bisa bikin startup gue sekarang juga berkat beliau, karena banyak banget lah pengalaman yang gue dapat dari dunia perstartupan. Pak Muji ini dulu beliau adalah direkturnya. Kalau kalian tahu di Windows kalian itu Corel Draw, itu beliau dulu direkturnya. Jadi kalau Pak Muji nonton, thank you banget Pak. Di Emoji itu gue sempat jadi marketing eksekutif ya. Jadi gue yang ngurusin semua campaign-nya dan lain-lain. Marketing itu gue yang pegang semua. Jadi gue sempat jadi marketing eksekutif di Emoji waktu itu. Itu pengalaman kerja pertama gue. Waktu itu gue bikin campaign di mana UMKM itu bisa meningkatkan penjualannya pakai platform Emoji ini. Nah beberapa UMKM-nya malah tertariknya sama gue. Jadi waktu itu ini jadi ceritanya gue bikin Ronald Media agency gue tuh karena gini. Ada satu pabrik baju, gue nggak bisa sebut namanya karena ada beberapa masalah. Jadi pabrik baju ini mau jasa gue untuk promosin dia. Jadi waktu itu dia cuma dapat 1 klien per hari. Gue bikinin video, gue bikin campaign, gue tembak iklannya 50 dia klien sehari yang ngechat dia. Seneng banget dong, kan dia kan pabrik baju, jadi dia punya banyak koneksi ke oil shop kan. Nah akhirnya gue jadi pegang-pegangin tuh akun-akun oil shopnya. Nah gue mulai hire orang. Ada waktu itu teman kuliah gue hire. Ada anak UMN gue hire juga sempat waktu itu. Jadi gue waktu itu karyawan gue sekitar 3 orang. Nah jadi gue kreatif timnya, mereka yang desain, lalu gue yang tembak Facebook ads-nya. Jadi itu pengalaman ads gue. Jadi klien gue itu bayar retainer waktu itu sekitar ada yang sampai 4,5 juta, ada yang 5 juta, ada juga yang 3 juta. Jadi range-nya beragam. Jadi waktu itu income gue pas di kuliah itu sekitar 20-30 juta tentatif. Lumayan banget untuk gue saat itu. Banyak yang kira gue cuma usaha-usaha doang nih. Sebenarnya gue dari gue SMA ini, dari gue jualan pomade, gue itu udah belajar tentang saham. Jadi mungkin kalau teman-teman SMA gue tahu, ada beberapa teman-teman yang dekat sama gue itu tahu bahwa gue tuh main di pasar modal ini bukan baru kemarin sore. Gue nyemplung di dunia pasar modal tuh udah dari gue umur 15 tahun. Jadi gue udah trading kripto itu dari umur 15 tahun. Gue udah main kripto, gue udah main forex tuh 15 tahun. 16 tahun itu gue terjun ke dalam pasar modal, pasar saham. Waktu itu saham pertama yang gue beli itu saham BCA. Itu gue bener-bener goblok dah. Gue mikirnya bahwa kalau misalnya
perusahaannya kayak biasanya kayaknya bagus perusahaannya, jadi gue beli aja gitu sahamnya. Gue expect tuh naik, dan kebetulan memang naik. Waktu itu gue beli masih di 17-an ribu itu, gue umur 17-an tahun itu, harganya masih 17.000, 18.000, gue lupa, pokoknya sekitar segitu. Dan sahamnya naik, ya naik dikit itu gue jual waktu itu, goblok, masih bego gue, padahal naikin ntar kan kedepannya sampai 34.000. Ya itu pelajaran yang gue dapat lah. Gue juga waktu itu sempat beli Barito Pacific di harga 200-an, dia naik ke 300 udah gue jual. Gue nggak kuat liat floating gain 50% tuh. Sorry bahasanya jadi terlalu teknis. Pokoknya intinya gue tuh main saham itu udah ibaratnya udah lama banget, dari 4 tahun lalu, dari gue umur 16 tahun. Dan agensi gue kan nih duit gede pertama gue waktu itu, pomnya tuh paling cuma belasan juta, tapi agensi ini duit yang bener-bener real yang gue dapet puluhan juta gitu. Jadi di situ gue bisa sisihin uang untuk investasi saham, makanya portfolio gue bisa kayak sekarang. Karena gue sisihin uang dari bisnis gue ke dalam saham, lalu gue gulung terus, dividennya nggak pernah gue tarik buat jajan, gue gulung terus sahamnya sampai sekarang. Dan gue kan continue untuk gulung itu sampai 20 tahun ke depan. Itu singkat ceritanya kenapa gue bisa bikin, ibaratnya gue bisa menghasilkan ratusan juta di umur 20 tahun yang menurut orang mungkin relatif muda. Tapi sekali lagi, gue tahu masih banyak banget yang lebih hebat dari gue. Gue juga kenal orang-orang yang seumuran gue tapi income-nya udah gila-gilaan. Jadi gue memang udah suka usaha. Gue itu percaya bahwa pebisnis itu dilahirkan. Jadi pebisnis itu bukan dibikin-bikin tapi dilahirkan. Gue memang dari dulu udah suka jualan. Gue SD pernah jualan buku sulap ke teman kelas. Bener-bener buka buku sulap, jadi gue jual bukunya terus gue ajarin dia cara sulapnya gitu. Gue mau kasih tahu bahwa kalian nggak apa-apa untuk gagal. Gue juga sekarang nggak tahu apakah ini gue bikin startup akan gagal atau nggak. Gue bikin YouTube ini gagal atau nggak. Gue bikin TikTok gagal atau nggak. Gue nggak tahu. Gue pikir gagal tuh urusan nanti. Gue coba dulu aja. Soalnya gini, selama gue masih bisa makan, gue masih bisa tidur, gue tuh bisa kejar mimpi-mimpi gue. Jadi gue nggak pernah takut akan gagal sebenarnya. Dari walaupun bisnis pomade gue gagal, bisnis impor sih nggak gagal sih, cuman memang ya gagal lah hitungannya karena waktunya itu orang udah saturated marketnya. Properti gue gagal total, wedding organizer juga gue itu kalau itu job sampingan lah ya, sama agency gue. Nah agency gue ini berhasil sih sebenarnya, cuman terakhir ini gue stop karena gue mau full time di startup gue. Jadi gue udah berhentiin semua klien gue di agency gue gitu. Tapi untuk sekarang gue akan tetap fokus edukasi di Indonesia tentang literasi finansial. Jadi misi gue di dalam hidup itu adalah dengan mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Karena gue bener-bener cinta banget sama negara kita. Gue pengen kita tuh mandiri negaranya. Singapura tuh punya 30% sebagai penduduknya itu investor. Indonesia itu dalam 270 juta hanya 3 juta. 1 jutanya pun plus karena COVID. Jadi kan banyak influencer kayak gue, jadi nambah 100 juta. Tapi sebelum itu mana ada. Jadi gue mau cetak, diri gue sendiri mau cetak 10 juta investor baru di Indonesia. Jadi pastiin kalian salah satu darinya. Itu aja sih, gue gak mau banyak bacot kepanjangan ini. Mungkin kalian juga udah bosen nontonnya. Buat yang nonton sampai habis, thank you banget. Tapi itu aja. See you guys on the next video. Oke, bye-bye.